Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji telah menyelesaikan tugasnya dengan kesepakatan mengenai biaya haji untuk 2024 sebesar Rp93,4 juta. Biaya haji yang disepakati ini turun dibandingkan yang diusulkan pemerintah, yakni Rp105 juta. Lalu berapa biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah calon haji dan bagaimana dengan yang tidak sanggup untuk melunasinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisa Basira. Iya, Kang Aceh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apakah angka ini sebenarnya sudah sesuai yang diinginkan oleh Kang Aceh dan juga anggota Komisi 8 lainnya? Iya, tentu proses pembahasan dari usulan pemerintah sejak 2 minggu yang lalu, kan pemerintah mengusulkan biaya haji secara keseluruhan itu sebesar 105 juta ya. Kami memandang bahwa angka itu masih sangat terlalu tinggi karena sebagaimana tahun yang lalu itu angkanya sebesar 90 juta. Maka jikapun terjadi kenaikan tentu harus berdasarkan asas rasionalisasi yang jelas gitu ya. Maka setelah proses pembahasan yang cukup panjang antara kami Panja Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah, juga kami memanggil dan mengundang beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, maka kemarin disepakati di tingkat panja bahwa biaya secara keseluruhan haji itu sebesar 93,4 juta. Jadi pemerintah secara rela untuk menurunkan biaya haji hingga pada level yang paling rendah sampai kepada 93,4 juta. Tentu angka tersebut merupakan angka yang sangat rendah ya dibandingkan dengan usulan yang disampaikan oleh pemerintah pada 2 minggu yang lalu. Ya. Nah, pada angka apa saja yang dinilai menurut Komisi 8 perlu diturunkan? Pertama, komponen yang terbesar adalah biaya penerbangan ya. Kami berdiskusi dengan Dirut Garuda dan maskapai penerbangan Arab Saudi Arabia Airlines yang pada awalnya mengusulkan per jamaah 36 juta. Setelah kami lakukan pendalaman, alhamdulillah bisa diturunkan menjadi 33,4 juta. Itu kan angka yang cukup signifikan. Kemudian beberapa layanan, terutama layanan akomodasi atau hotel, layanan konsumsi, ya itu juga dapat kami tekan sehingga mencapai angka 93,4 juta. Nah, yang untuk diketahui oleh para jamaah bahwa 93,4 juta itu adalah biaya keseluruhan, di mana nanti dari 93,4 juta ini akan dibagi menjadi 2, yang dibayar langsung oleh jamaah ya, dan yang berasal dari nilai manfaat. Nah, sebagian besar dari anggota panja ini ya menyampaikan bahwa proporsinya itu ya 60% dibayar langsung oleh jamaah dan 40% dibayar berdasarkan atas nilai manfaat. Oke, baik. Maksudnya adalah bahwa 93,4 juta itu bukan semuanya dibayar oleh jamaah. Yang dibayar oleh jamaah adalah 60% dari 93,4 juta itu. Nah, perkiraan kami kira-kira jamaah akan membayar 55 sampai 56 juta. Baik. Sisanya diambil dari nilai manfaat. Karena memang selama ini ya penyelenggaraan ibadah haji itu tidak semuanya dibayar oleh para jamaah. Tetapi ada nilai manfaat dari dana kelolaan haji yang dikelola oleh BPKH yang katakanlah mensubsidi dalam tanda kutip dari pembiayaan haji kita. Baik. Nah, kami tentu akan segera memutuskan secara resmi pada saat nanti Panja akan melaporkan kepada Komisi 8 dan nanti akan disepakati bersama-sama dengan Menteri Agama Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 27 November 2023. Gitu.
Kang Aceh. Jadi mudah-mudahan, ya. Kang Aceh, kita ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Muslim mungkin ingin pergi berangkat haji dan background mereka masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang mampu mungkin di angka sekitar 56 juta. Tapi berkaca pada tahun lalu, angka 49 juta sekian saja banyak yang ternyata tidak mampu, Kang Aceh, dan memilih untuk menunda keinginan mereka ataupun membatal keinginan mereka untuk naik haji. Nah, untuk tahun sekarang ini 2024 nanti, apakah mungkin ada mekanisme seperti negara akan memberikan katakanlah pinjaman lunak gitu kepada calon jemaah ibadah atau akan bagaimana? Begini, prinsipnya haji itu hanya bagi orang yang mampu. Karena syariat Islam sendiri menyatakan bahwa al-hajju man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi orang yang mampu untuk menjalankan selama perjalanan ibadah haji. Karena itu tentu bagi yang tetapi kita nanti akan menyepakati. Usulan kami adalah sebelum nanti ditetapkan secara resmi melalui keputusan Presiden, ketika hari Senin telah ditetapkan biayanya sebesar antara 50 sampai 56 juta tersebut, maka kami akan memberlakukan cicilan sampai nanti keluarnya ke Kepres. Cicilan yang dimaksud misalnya, karena kan sebetulnya jamaah haji kita ini sudah membayar sebanyak 25 juta, Mbak Nisa. Iya, di awal. Jadi di awal pendaftaran. Jadi nanti para jamaah akan membayar 31 juta. Nah, karena itu nanti kita akan lihat sejauh mana misalnya kalau dia punya sekarang uang 10 juta itu bisa dilakukan cicilan pelunasan. Kalau tahun yang lalu memang proses pelunasannya itu mendadak karena proses pembahasan biaya haji agak mepet kepada penyelenggaraan ibadah haji, sehingga para jamaah tidak memiliki kesiapan untuk mengumpulkan biaya hajinya. Nah, sekarang kenapa DPR bersama dengan pemerintah membahas biaya haji jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan ibadah haji, kan kita tahu nanti proses perjalanan ibadah haji akan dimulai sekitar bulan Mei tahun 2024. Masih cukup panjang, sekitar 4 sampai 5 bulan. Nah, dengan penetapan lebih awal, diharapkan para calon jemaah haji bisa memiliki kemampuan untuk mempersiapkannya jauh-jauh hari. Maka ditetapkan oleh kita sekarang ini, gitu ya. Di samping tentu pemerintah atau Kementerian Agama pun memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelayanan bagi calon jemaah haji kita. Misalnya kontrak sudah dimulai sekarang. Nah, Mbak Tisa, Mbak Sira, yang penting sekarang ini adalah bahwa kami menetapkan jumlah kuotanya juga cukup besar, hingga mencapai 241.000 calon jemaah haji. Jika ini bisa diserap semua, merupakan tahun di mana kita dapat mengirimkan jumlah jemaah haji terbesar sepanjang sejarah. Karena itu memang tidak mudah bagi kita untuk bisa mempersiapkan jumlah jemaah haji sebesar itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa menurut data juga disebutkan bahwa jumlah jemaah lansianya juga masih cukup besar, di kisaran sekitar 40 sampai 50 ribu calon jemaah haji yang memang lansia. Karena itu kami mendorong kepada Kementerian Agama untuk dapat mempersiapkan dengan penuh, dengan semaksimal mungkin, sehingga penyelenggaraan ibadah haji ini bisa dilakukan dengan dengan lebih maksimal dalam proses pelaksanaannya. Jadi oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ini yang nanti akan diputuskan, semoga pelaksanaan ibadah haji tahun depan lebih bisa dilakukan dengan lebih maksimal pelayanannya. Kang Aceh, tadi kan Kang Aceh menyebutkan bahwa nanti kan dikondisikan ada cicilan tertentu begitu. Nah, artinya ketika pada tahapan tertentu calon jemaah haji ini harus melunasi cicilan itu, kemudian belum bisa melunasi, akankah tersingkirkan dari daftar atau akan seperti apa gitu, tertunda sementara atau bagaimana mekanismenya? Ya, kalau memang misalnya calon jemaah haji kita tidak dapat
melunasi setoran pelunasan, tentu hak mereka untuk berangkat haji tidak hilang. Ya, untuk tahun ini, ya dia bisa berangkat pada tahun yang akan datang tentu ya. Nah, tetapi intinya adalah bahwa bagi calon jemaah haji, mereka sekarang ini nanti pada saatnya akan diundang oleh Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota untuk dapat mulai melakukan registrasi ulang, sekaligus nanti akan diberikan kesempatan untuk melakukan cicilan pelunasan sesuai dengan kesepakatan antara Komisi 8 dengan DPR RI gitu ya. Dan saya kira kenapa kita ya ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tentu kita harus pahami karena kita tahu misalnya kalau tahun yang lalu komposisi dari biaya haji itu 45% berasal dari nilai manfaat dan 55% dibayar langsung oleh jamaah, sehingga angkanya lebih sedikit gitu ya. Nah, tetapi kita harus tahu juga bahwa karena jumlah jemaah haji kita yang akan diberangkatkan tahun ini jauh lebih besar, tentu ini akan banyak menarik uang nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Kami juga harus pastikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji apakah terdapat ketersediaan ya dari nilai manfaat yang dikelola oleh jamaah. Dan kami tidak ingin misalnya nilai manfaat bagi jamaah haji yang seharusnya dinikmati oleh jamaah haji tahun selanjutnya itu dinikmati oleh yang sekarang. Karena itu nanti akan terjebak ke dalam mekanisme Ponzi, ya. Jadi uang pokok haji yang harusnya digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya bisa termakan oleh tahun ini, gitu. Ini menurut saya juga tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena ya kita nanti bisa terjebak ke dalam mekanisme penggunaan uang haji yang lebih proporsional dan berkeadilan. Baik. Itu kira-kira Mbak Sina. Baik, terima kasih Kang Aceh Hasan Sazili.